是别客气。Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Mr. Han. Kali ini saya merangkum film yang diperankan oleh aktor favorit saya, yaitu Jackie Chan. Dimana kali ini Jackie Chan berperan sebagai kuli panggul di sebuah stasiun kereta. Film ini berlatar belakangkan ketika Cina masih dijajah oleh Jepang. Film ini berjudul Railroad Tiger dan dirilis pada tahun 2016. So, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, let's go! Cerita dimulai saat salah satu sekolah di Cina melakukan studi tour ke sebuah museum kereta api. Kemudian salah satu anak muridnya pergi ke salah satu kereta yang berada di sana dan ia melihat seakan-akan terdapat api yang masih menyala di kereta itu. Dan film mundur ke beberapa abad silam, menunjukkan sebuah kereta pengangkut penumpang sekaligus barang milik pemerintahan Jepang baru saja pergi meninggalkan stasiun. Dan tak selang lama kereta itu dirampok oleh beberapa gerombolan bandit yang mana salah satunya adalah Jackie Chan yang berperan sebagai Ma Yuan. Ma Yuan adalah pemimpin dari kelompok bandit ini. Mereka melakukan aksinya untuk mengambil beberapa bahan pangan yang kedepannya akan dibagikan ke masyarakat kecil di Cina. Mereka pun menjalankan aksinya dan di setiap aksinya mereka meninggalkan sebuah jejak, yaitu sebuah gambar lucu yang mana gambar itu adalah simbol atau ciri khas bagi kelompok mereka yang bernama Railroad Tiger. Dan setelah menjalankan aksinya, mereka pergi ke sebuah gua untuk menyimpan barang curiannya untuk beberapa waktu sebelum mereka bawa pulang, dan ternyata bukan hanya bahan pokok, mereka juga mengambil beberapa senjata milik penjaga kereta tersebut. Kemudian, scene berganti kepada kapten polisi militer Jepang bernama Yamaguchi. Ia mendapatkan laporan dari kepala stasiun bahwa terjadi aksi perampokan di sebuah kereta. Ia pun pergi ke stasiun tersebut dan kelompok bandit yang dipimpin oleh Ma Yuan juga telah berada di sana. Mereka menyamar sebagai kuli panggul di stasiun tersebut. Yamaguchi memeriksa kereta tersebut dan ditemukanlah petugas yang telah pingsan dengan simbol milik Railroad Tiger. Yamaguchi memerintahkan anak buahnya untuk menangkap salah satu orang yang berada di sana yang ia curigai. Kemudian Yamaguchi pergi ke kelompok Ma Yuan karena ia curiga kepada kelompoknya. Beruntung wakil kepala stasiun ternyata berada di pihak Ma Yuan. Ia membuat sebuah absen palsu untuk mereka, seakan-akan mereka berada di sana sepanjang hari. Lalu Yamaguchi menginterogasi ke orang yang ia tangkap. Ia menanyakan keberadaan kelompok Railroad Tiger. Namun tiba-tiba terjadi sebuah suara ledakan. Kemudian scene berganti kepada Ma Yuan yang sedang berada di rumah salah satu warga bernama Bibi Sin. Ia adalah penjual pancake di stasiun dan ia juga memiliki suatu hubungan khusus dengan Ma Yuan. Ma Yuan dirawat oleh Bibi Sin setelah ia mendapatkan pukulan dari Yamaguchi tadi siang yang membuat hidungnya berdarah. Kemudian tiba-tiba salah satu anak buah Ma Yuan menemukan seseorang yang terjatuh dari tembok, yang mana ia adalah satu-satunya pejuang pemberontak Cina yang selamat dari ledakan yang terjadi. Ma Yuan dan yang lainnya memutuskan untuk menyelamatkan dan merawatnya. Pria ini bernama Daguo. Tak selang lama datang para prajurit Jepang yang sedang mencarinya. Daguo diperintahkan untuk bersembunyi di bawah kompor milik Bibi Sin. Kemudian datang Yamaguchi yang mencari Daguo dan memasuki rumah Bibi Sin. Beruntung ia tak dapat menemukan Daguo yang sedang bersembunyi di bawah kompor. Lalu
Mayuan dan para anak buahnya sedang berkumpul untuk membahas pemberontakan yang dilakukan oleh Daguo di sebuah kedai. Kedai ini milik pria bernama Fan Chuan. Ia adalah mantan pasukan pemberontak Cina, namun ia memilih untuk pensiun. Keesokan harinya, ketika Mayuan sedang bekerja sebagai kuli panggul, ia dipanggil oleh wakil kepala stasiun. Wakil kepala stasiun berkata kepada Mayuan untuk menghentikan aksinya karena ia merasa tak dapat lagi membantu aksi Mayuan. Namun Mayuan membujuk bahwa ia akan melakukan satu kali lagi aksi. Dan di saat yang sama, Yamaguchi sedang menyambut kedatangan seorang wanita Jepang bernama Yuko. Ia adalah inspektur polisi militer Jepang. Ia ingin menyelidiki aksi perampokan yang dilakukan oleh Railroad Tiger. Kemudian Shin menunjukkan kelompok Railroad Tiger yang merawat Daguo di markas rahasianya. Daguo berkata bahwa ia harus segera pergi untuk meledakkan sebuah jembatan, yang mana jembatan ini adalah jalan utama milik Jepang untuk mengirimkan pasukan senjata untuk berperang melawan tentara Cina. Namun karena luka yang ia miliki sangat parah, ia tak bisa kemana-mana dan tak diizinkan pergi oleh Mayuan. Kemudian Daguo berpura-pura menangis dan berkata merindukan ibunya, dan hal itu berhasil membuat Mayuan luluh dan membantunya untuk pulang. Mayuan dan para anak buahnya membantu Daguo untuk pulang. Mereka menaiki sebuah kereta dengan cara mereka. Mayuan dan Daguo telah berada di salah satu gerbong kereta, dan akhirnya Daguo jujur kepada Mayuan bahwa ia tidak akan pulang untuk menemui ibunya, melainkan ia akan tetap pergi untuk menghancurkan jembatan. Kemudian tiba-tiba keretanya berhenti dan ternyata ada pemeriksaan yang dilakukan oleh tentara Jepang yang dipimpin oleh Yuko. Kemudian Daguo meminta Mayuan untuk pergi meninggalkannya dan ia menitipkan pesan kepada Mayuan untuk mencari pasukannya dan harus meledakkan jembatan 3 hari lagi. Mayuan pun pergi meninggalkannya dan Daguo harus mati setelah ditembak oleh Yuko. Mayuan telah kembali bersama para anak buahnya. Ia membohongi anak buahnya dan putrinya. Ia berkata ia ingin berziarah ke makam istrinya yang padahal ia pergi melihat jembatan yang dimaksud oleh Daguo. Di sana terdapat banyak sekali tentara Jepang yang menjaga. Kemudian ketika ia berjalan pulang, ia bertemu dengan para anak buahnya dan putrinya. Mereka semua mencurigai Mayuan. Dan akhirnya Mayuan pun jujur ia akan meledakkan jembatan. Sontak itu membuat para anak buahnya sangat senang dan bersedia untuk melakukan hal itu karena memang mereka semua ingin berbakti kepada negara mereka dan tak ingin negaranya ditindas oleh Jepang. Kemudian mereka pun mencari cara untuk menghancurkan jembatan itu dan beruntung salah satu dari mereka tahu tempat penyimpanan bahan peledak milik Jepang, yaitu berada di gudang senjata di stasiun Saugo. Mayuan pun memutuskan untuk melakukan aksi tersebut besok hari. Mayuan pun pergi menemui Fan Chuan untuk menanyakan cara untuk meledakkan bahan peledak karena Mayuan tidak mengerti caranya. Namun Fan Chuan enggan memberitahu caranya kepada Mayuan dan malah menasihati bahwa mereka tidak akan berhasil karena jumlah mereka yang sedikit. Namun Mayuan tidak menanggapi nasihat Fan Chuan. Aksi pun dimulai. Mayuan dan para anak buahnya melumpuhkan satu persatu penjaga Jepang agar aksinya tidak diketahui. Kemudian mereka menaiki atap gudang senjata tersebut. Mereka pun berhasil masuk ke dalam gudang tersebut. Anak buah Mayuan mengambil beberapa bahan peledak, namun aksinya harus terhenti karena ada penjaga yang melihatnya. Mayuan pun memutuskan untuk membantunya. Mereka berhasil kabur dari sana, namun sayang mereka hanya berhasil membawa satu bahan peledak. Mereka pun pergi dengan menaiki sebuah kereta dan ternyata para prajurit Jepang mengejar kereta yang mereka naiki.
Dengan terpaksa, mereka pun lagi-lagi menjalankan aksinya agar lolos dari kejaran para prajurit Jepang. Dan dengan terpaksa mereka meledakkan satu-satunya bahan peledak yang mereka miliki agar mereka berhasil selamat. Kemudian Yuko dan Yamaguchi datang ke gudang yang Railroad Tiger curi. Yuko curiga kepada Mayuan dan para anak buahnya yang melakukan aksi pencurian ini. Shin kembali kepada kelompok Mayuan. Ia berkata bahwa kedepannya mereka harus lebih hati-hati karena mungkin pihak Jepang telah mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan di saat itu juga datang para prajurit Jepang yang sedang mencari pelaku pencurian. Dan benar saja, Mayuan dan salah satu anak buahnya harus tertangkap karena prajurit yang mereka lumpuhkan saat di gudang mengetahui muka mereka. Kemudian mereka dibawa dan ditahan oleh Yamaguchi. Putri Mayuan mendatangi Fan Chuan untuk minta tolong menyelamatkan ayahnya, namun Fan Chuan lagi-lagi tidak mau melakukan hal itu. Kembali ke Mayuan, ia memanfaatkan orang yang ditangkap oleh Yamaguchi di awal film untuk berkata bahwa mereka mencuri bahan peledak untuk menggoreng ikan. Keesokan harinya mereka akan dibawa ke kota untuk dipenjara. Namun saat itu datang Putri Mayuan dan Bibi Shin. Mereka berdua meminta izin untuk memberikan sebuah pancake buatan Bibi Shin untuk bekal Mayuan. Namun Yamaguchi malah mengambil pancake tersebut dan memakannya. Dan ternyata pancake itu telah diberikan obat bius dari Bibi Shin. Maka hal itu membuat Yamaguchi tertidur dengan sangat pulas. Itu adalah bagian rencana untuk menyelamatkan Mayuan. Para Railroad Tiger yang tersisa telah menunggu kereta yang membawa Mayuan dan satu temannya. Mereka pun menjalankan aksinya untuk menyelamatkan Mayuan. Para prajurit Jepang tak bisa apa-apa karena Yamaguchi yang seharusnya memberikan aba-aba tertidur. Dan ternyata Fan Chuan pun datang untuk membantu mereka. Mereka semua pun pergi ke tepi sungai untuk bersembunyi. Di sisi Jepang, Yuko menangkap wakil kepala stasiun yang selama ini membantu Railroad Tiger menjalankan aksinya. Namun sebelum tertangkap, ia telah memberikan sebuah pesan ke salah satu anak buah Railroad Tiger untuk memberikan kepada Mayuan. Kemudian ia pun disiksa dan karena tak tahan ia pun memberitahu tempat persembunyian Railroad Tiger yaitu di tepi sungai. Kembali ke kelompok Railroad Tiger, mereka sedang bersembunyi, lalu salah satu dari mereka melihat kedatangan dari para prajurit Jepang. Mereka pun segera bersembunyi dan beruntung mereka menemukan dua buah perahu kecil dan mereka pun berhasil pergi dari sana. Kemudian mereka pergi ke markas rahasia mereka yaitu di gua. Ternyata di sana sudah ada Putri Mayuan, Bibi Shin, dan anggota Railroad Tiger yang diberikan pesan oleh wakil kepala stasiun. Ternyata isi suratnya yaitu bahwa ada kereta yang berisikan bahan peledak akan melintasi jembatan yang akan mereka hancurkan besok. Dan di dalam gua mereka semua pun berkumpul dan menentukan rencana. Mayuan pun berkata bahwa mungkin jika kita melakukan hal ini mereka semua akan tewas. Namun karena mereka telah memiliki tekad untuk melakukan demi bangsa mereka, semuanya pun bersedia melakukannya. Fan Chuan memberikan strategi dan rencananya untuk mereka. Mereka harus meledakkan semua bahan peledak ketika kereta itu melintas persis di atas jembatan. Hari peledakan pun tiba. Para tentara Jepang telah berjaga-jaga untuk melindungi kereta dan di jembatan juga telah berada pasukan tentara Jepang yang menjaga. Aksi Railroad Tiger pun dimulai. Mereka melumpuhkan satu persatu penjaga kereta dan mengambil beberapa seragamnya untuk berkamuflase. Dan beberapa dari mereka telah bersiap untuk masuk ke dalam kereta. Dan ternyata bukan hanya bahan peledak yang berada di kereta tersebut, ada juga beberapa tank yang juga berada di sana.
para Railroad Tiger berhasil menaiki kereta tersebut. Van Chuan yang telah menyamar memasuki sebuah gerbong yang berisikan bahan peledak. Namun ternyata bukannya berisi bahan peledak, gerbong itu malah berisikan para prajurit tentara Jepang. Sontak Van Chuan berpura-pura sebagai komandan mereka agar aksinya tidak diketahui. Dan salah satu Railroad Tiger berhasil menemukan gerbong yang berisikan bahan peledak. Gerbong itu dijaga oleh 2 orang prajurit hingga kereta itu berhenti di sebuah stasiun. Di sana ada Yamaguchi dan Yuko. Mereka berdua pun mengecek seluruh isi kereta. Gerbong Van Chuan diperiksa oleh Yuko dan Yuko curiga kepadanya. Kemudian Van Chuan memerintahkan untuk menutup gerbongnya dan ia pun berhasil menyandra Yuko. Yamaguchi pun sadar bahwa Yuko berada di dalam kereta dan ia pun mengejar kereta tersebut. Van Chuan berhasil keluar dari gerbong tersebut setelah ia diselamatkan oleh salah satu rekannya. Salah satu Railroad Tiger memasuki ruang pembakaran kereta dan melumpuhkan petugasnya. Dan aksi Railroad Tiger melawan para prajurit Jepang pun dimulai. Van Chuan memasuki sebuah tank dan begitu juga Yamaguchi. Van Chuan pun akhirnya berhasil menjatuhkan Yamaguchi dari kereta. Namun Yamaguchi masih berhasil selamat dan ia kembali mengejar kereta tersebut. Aksi pun berlanjut. Di ruang pembakaran, Yuko melawan satu anggota Railroad Tiger hingga mereka berdua terlempar dari kereta. Dan karena tidak ada yang mengisi bahan bakarnya, kereta tersebut terhenti sebelum mereka sampai di jembatan. Kereta itu ditembaki oleh para prajurit Jepang yang telah berjaga di jembatan. Ma Yuan dan para Railroad Tiger berhasil menahan, namun tiba-tiba datang Yamaguchi dengan tanknya. Dan beruntung, tiba-tiba kereta lain dan anggota Railroad Tiger yang terjatuh pun berhasil mengalihkan rel kereta tersebut ke jalur kereta yang berisikan bahan peledak agar dapat mendorongnya dan maju ke jembatan. Ma Yuan dan yang lainnya pun bersembunyi ke bawah kereta, dan ketika para prajurit Jepang sedang mencari mereka, kereta lain itu pun telah tiba dan mendorong kereta yang membawa bahan peledak maju ke jembatan. Kereta itu berhenti tepat di atas jembatan dan para Railroad Tiger termasuk Ma Yuan yang masih berada di atas kereta berusaha meledakkan bahan peledaknya. Namun tiba-tiba datang Yamaguchi yang menghentikan aksi Ma Yuan dan kereta itu tak henti-hentinya dihujani peluru oleh para prajurit Jepang. Dan tiba-tiba datang pasukan pemberontak Cina yang menyerang para prajurit Jepang yang membuat Jepang terpukul mundur. Ma Yuan pun tak melewati kesempatan ini. Ia melompat ke bahan peledak yang sudah terikat dan ia tak berpikir panjang meledakkan bahan peledak itu bersamanya. Jembatan itu pun berhasil dihancurkan dan Ma Yuan dan para Railroad Tiger yang berada di atas jembatan harus tewas bersama. Film pun ditutup dengan scene yang berada di awal film, yaitu murid yang berada di kereta dan ternyata itu adalah kereta yang ditumpangi oleh para Railroad Tiger untuk menghancurkan jembatan. Dan tiba-tiba muncul Andy Lau sebagai guru dari murid tersebut. Film pun selesai. Walaupun tak banyak memperlihatkan aksi-aksi kungfu dari Jackie Chan, namun film ini berhasil membuat saya sangat terhibur. Dan saya tak menyangka bahwa di akhir film muncul Andy Lau walaupun ia hanya sebagai cameo. Dan film ini walaupun dari film Cina, namun film ini mengingatkan saya terhadap perjuangan-perjuangan dari para leluhur kita yang harus berjuang dan rela mati-matian untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa juga harus berjuang demi Indonesia, agar Indonesia dapat menjadi negara yang makmur dan tentu saja menjadi negara yang maju dan terbebas dari kasus-kasus korupsi. Oke, sekian dari saya Mr. Han, pamit undur diri, salam Railroad Tiger.